Nah, sasis bagian dalamnya. Nah, itu udah di bagian dalam juga tuh cuy. Itu kelihatan bahwa oke cuy, balik lagi di channel Tengkatros. Di episode kali ini gue masih mau ngebahas soal Honda Stylo nih cuy ya. Karena terbukti bahwa Honda Stylo ini sebenarnya cukup menarik perhatian para antusias otomotif, khususnya motor. Karena mungkin bentuk bodinya yang retro gitu cuy. Tapi di sini gue nggak mau ngomongin soal modifikasi Honda Stylo. Kenapa? Karena dari beberapa postingan yang gue lihat di Instagram ataupun di channel YouTube gue, komen-komennya itu gue lihat banyak pertanyaan soal sasis Honda Stylo atau sasis SF yang ada di Honda Stylo gitu cuy ya. Nah ini kebetulan banget, kenapa? Karena di Katros tuh gue lagi ada motor Honda Stylo punya customer yang baru dibeli gitu kan, dan pengen langsung dimodif. Kayaknya langsung nih ya, gue pengen ajak kalian kita lihat nih perbedaan antara sasis SF-nya Stylo sama Vario 160 ya kan. Nah dan juga sekalian gue mau ngajak kalian kita lihat lebih detail lagi soal sasis SF yang dipakai di Honda Stylo. Nah seperti apa? Langsung aja kita ke bengkel yuk, let's go. Oke, disclaimer dulu ya, kalau kita ngomongin sasis antara sasis Vario dengan sasis Stylo, itu udah pasti berbeda gitu cuy bentuknya. Tapi yang gue bahas di sini bukan detail bagian bracket-bracketnya, tapi bagian keseluruhan dari sasis utamanya gitu cuy. Karena kalau misalnya kalian lihat ya, ini walaupun sama-sama menggunakan sasis SF, tapi bracket-bracketnya itu berbeda. Nah, gue nggak ngebahas sampai ke bracket-bracket ya, tapi gue hanya membahas sasis utama atau struktur utama dari sasis jenis SF ini cuy. Karena kalau kalian compare antara Vario dan Stylo, udah pasti beda, tapi keduanya sama-sama menggunakan base atau struktur dasar sasis SF. Oke, bagian pertama gue mulai dari bagian depan. Bagian depan emang nggak terlalu banyak ya gue compare dengan si Vario 160 ini. Karena di bagian depan sasis cuma ada komsir doang cuy ya. Masalah penempatan ECU dan lain-lain ya itu mungkin jelas berbeda dengan si Vario. Tapi karena di sini gue bahas cuma sasisnya doang, jadi gue hanya melihat dari batangan utamanya doang. Ini kalau kalian lihat, struktur utamanya sama persis seperti yang ada di Vario 160. Yang menjadi notice kemarin adalah bagian las-lasan yang ada di bagian depan sini cuy ya. Dan kalau gue lihat sebenarnya di bagian depannya sini masih ada las-lasannya juga seperti biasa, karena memang sasis ini sama dengan si Vario 160. Strukturnya cukup kokoh kalau kalian lihat ya di sini, karena memang ini masih masuk dalam konstruksi dasar sasis SF-nya gitu cuy. Kita ke bagian tengah ya. Di bagian tengahnya ini ada sambungan cuy. Ini juga sama seperti Vario ya. Dimana bagian tengah ini kalau kalian lihat ada kompartemen untuk penyimpanan aki dan sikring-sikring gitu ya. Ini sama persis, bahkan untuk plastik-plastiknya ini, dudukan-dudukannya ini bisa dibilang hampir mirip dengan si bawaan Vario 160 gitu cuy. Mungkin ada beberapa penambahan bracket-bracket aja yang bikin nggak sama persis gitu ya. Tapi secara konstruksi dasar ini harusnya sama. Lalu masuk ke bagian struktur SF-nya di bagian bawah sini, di balik plastik ini adalah konstruksi dasar atau rangka SF-nya sampai ke belakang sini. Ini menggunakan bahan plat yang konstruksinya itu kurang lebih 2 plat yang ditekuk dan dijadikan satu dan dilas gitu cuy. Ini kalau kalian lihat ada tekstur bulat-bulat ini ya, kayak pulau-pulau ini sebenarnya las-lasannya gitu cuy. Jadi dia lasnya tuh pakai teknik khusus, teknik industrial yang biasa digunakan untuk industri otomotif gitu ya. Di las-las titik gitu, cek 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 di bibirnya ini. Makanya Honda bisa ngeklaim bahwa sasis SF ini selain lebih kokoh juga lebih enteng. Nah karena sasisnya lebih enteng, otomatis beban mesin itu lebih berkurang gitu ya, nggak terlalu besar, yang bisa berakibat motornya jadi lebih irit gitu cuy. Mundur sedikit ke belakang, di bagian belakang sini ya, tengah-tengah, itu ada bracket footstep boncengan. Dimana bracket footstep boncengan ini kalau kalian perhatiin atau bandingin sama si Vario, itu juga identik cuy. Hampir mirip semuanya ya. Dan di balik footstep boncengan ini atau rangka footstep boncengan ini terdapat engine mounting. Dimana mesin Vario 160 ini seperti kita tahu karena ini generasi terbaru, itu punya mounting atau dudukan pegangan bracket mesinnya itu ada di atas. Berbeda dengan mesin-mesin motor Matic generasi Honda sebelumnya ya, yang biasanya mounting itu ada di bawah bagian depan gitu cuy. Jadi di sini kalian lihat untuk mountingnya sendiri pun sebenarnya modelnya mirip-mirip, dimana ada 2 buah bantalan yang masing-masing di ujungnya itu ada karetnya gitu cuy. Mundur lagi ke bagian belakang cuy ya. Di sini terdapat tangki bahan bakar di posisi belakang. Itu pun juga sama dengan Vario 160 yang sama-sama mengadopsi tangki bahan bakar yang posisinya ada di bagian buritan. Sampai ke sasis bagian belakang ini
Nah, inilah yang paling beda dengan versi Vario 160, di mana buritan atau sasis belakangnya si Stylo ini jauh lebih pendek dibandingin dengan versi Vario 160. Kita lihat lebih detail ya. Oke cuy, ini sasisnya Stylo. Ini sasisnya Vario 160. Kalau kita lihat, sasisnya Stylo ini buntung gitu cuy, lebih pendek. Kita lihat dari konstruksi sasisnya aja ya, di mana konstruksi sasis utamanya ini dari bagian tengah yang tadi gue bahas ya, terus ke belakang. Nah, di ujungnya ini dia langsung putus, langsung selesai, dan ditutup. Ini ada tutupnya cuy. Kita lihat, ini ada dudukan shockbreakernya di ujung sasis banget cuy. Berbeda dengan konstruksi Vario. Nah, ini sasisnya Vario 160. Kalau tadi Stylo itu buntung di sini, sedangkan sasisnya Vario itu masih ada bracket-bracketnya lagi cuy. Ke belakang, bahkan sampai ke atas ini. Jadi muter gitu cuy ya. Dan sasisnya si Vario ini relatif lebih ketutup gitu cuy, dibandingin yang si Stylo ini, gitu kan. Secara performa, sasis SF ini emang punya keunikan atau keunggulan tersendiri ya. Sesuai tadi yang udah gue jelasin bahwa sasis SF ini buatan Honda itu diklaim lebih ringan, otomatis tarikan motor jadi lebih responsif juga, selain jadi bikin motornya itu jadi lebih irit gitu kan. Dan gue udah ngebuktiin sendiri memang di Vario 160 ini bahwa mungkin ini generasi 160 ini adalah mesin motor matic favorit gue gitu cuy ya. Kenapa? Karena responsif banget, torsi juga berasa banget kalau dipakai di jalan atau sehari-hari gitu ya. Dan ya tentu aja power yang responsif itu harus didukung dengan komponen lain yang juga punya performa cukup baik. Salah satunya adalah ya sasis SF gitu cuy. Mungkin teman-teman di sini juga pernah tahu ya, beberapa waktu lalu ada isu soal sasis SF ini yang memang cukup ramai dibicarakan, dan kasusnya itu memang seputar durabilitas sasis SF. Walaupun sebenarnya gue coba berpihak di tengah gitu loh cuy. Tujuan gue bikin video kali ini untuk ngasih lihat ke kalian sebenarnya ya, gimana kualitas sasis SF terbaru. Tadi gue bilang kalau konstruksi dasar sasis SF itu adalah dua buah plat yang dibentuk atau di molding gitu ya, di press sehingga dia berubah bentuknya menjadi tekukan seperti ini dan disatukan lalu dilas gitu. Yang otomatis bagian dalamnya itu kopong sebenarnya cuy ya. Ya sebenarnya nggak sasis SF doang sih ya. Motor-motor lain itu kan pakai pipa bulat ya kan. Pipa bulat juga tengahnya kan kopong. Kecuali kalau model-model sasis Delta Box atau aluminium yang mungkin itu dalamnya solid gitu ya. Nah, gue penasaran nih, pengen ngelihat bagian dalamnya si sasis SF di Stylo ini. Apakah dia sudah di coating? Karena kalau nggak di coating itu harusnya bahaya cuy. Bisa menimbulkan karat yang bisa jadi korosi, yang akhirnya bisa berdampak. Ya, nggak usah gue jelasin lebih lanjut, kalian juga pasti udah pada tahu ya. Jadi langsung aja ya, gue sekarang pengen ngelihat bagian dalam ini. Kita analisa bareng-bareng. Let's go. Oke, ini udah gue siapin kamera endoskop ya, jadi kita bisa lihat, kita masukin ini ke dalam pipanya. Itu bakal kelihatan cuy, apakah bagian dalam pipa itu sudah dilapisi coating atau belum. Karena kalau enggak ya seperti tadi gue bilang bahaya. Langsung kita masukin ya. Ini gue pertama masukin lewat belakang nih cuy. Kita lihat, cuman di bagian belakang doang nih cuy yang bisa dimasukin sama si kameranya. Kita lihat, ini posisinya udah lurus. Kelihatan apa enggak? Nah, itu ya. Dicat cuy. Ini karena kelihatan warnanya hitam ya. Kalau belum dicat tuh kelihatan. Nah, tuh pinggiran-pinggirannya. Mungkin nggak kelihatan jelas. Tapi ini warnanya hitam. Gue coba. Nah, tuh kelihatan. Ya, sasis bagian dalamnya. Walaupun berdebu. Tapi itu hitam ya. Yang titik-titik itu sebenarnya debu sih ya. Tuh, udah kelasannya hitam ya. Nah, itu udah di bagian dalam juga tuh cuy. Ya, itu kelihatan bahwa sasisnya itu warnanya hitam. Jadi ini udah di coating ya. Oke, jadi bagian dalam ini harusnya hitam semua nih ya. Dan kita lihat juga di sini. Ini juga hitam teksturnya. Ini nggak terlalu kelihatan jelas, tapi ini hitam sih ya. Kelihatan di bagian bawah layar itu. Kalau kalian lihat, itu ada tekstur-tekstur hitamnya. Ini nanti gue mau coba ngelihat yang di bagian
tengah sini cuy ya. Ini ada lubang di bawah sini satu. Nanti kita coba masukin. Wih, mengkilat. Tuh. Walaupun nih gue nggak tahu teksturnya mengkilat banget sih. Kelihatan ya guys. Ini ada cahaya dari itu gua, dari kamera gua. Ternyata teksturnya cukup mengkilat. Jadi udah dicat harusnya nih. Tuh. Ya. Kelihatan. Nah, kelihatan jelas. Ini udah di coating. Entah di powder coat atau dilapisin apa atau dicat gue nggak tahu. Tapi yang pasti ini udah ada lapisan pengamannya. Itu kan tadi yang udah di coating ya atau dilapis gitu. Mungkin kalian kayak penasaran gimana sih kalau yang belum dilapis gitu ya. Nih, ada pipa setang yang belum di coating. Setang-setang biasa ya. Kita lihat nih. Tuh. Kelihatan ya? Teksturnya, guys. Ya kan? Mau dimasukin lagi. Tuh. Nah, ini gue miringin. Tuh. Beda kan? Karena apa? Ini kan kelihatan jelas banget kan? Ini tuh bisa kelihatan jelas karena emang warnanya nggak hitam. Warnanya tuh warna besi kan abu-abu gitu ya. Dan ada karat-karatnya gitu ya kelihatannya. Itulah kenapa tadi pas gue masukin itu kayak gelap gulita gitu. Sebenarnya bukan gelap gulita karena emang warna sasisnya ternyata di dalam sasis ESAF itu emang udah hitam gitu loh. Jadi kayak nggak ada apa-apa. Ini begitu gue masukin, mau sampai sedalam apapun, kelihatan semua. Tuh. Ya kan? Tuh, karat-karatnya di bagian pipa setang yang emang ini masih di progress, belum di coating juga. Jadi kelihatan ya bedanya gitu. Alright. Jadi kesimpulannya, ya untuk sasis ESAF di Honda Stylo itu dalamnya memang gua ngelihat sendiri, gua ngebuktiin sendiri itu sudah di coating gitu ya. Dengan adanya ini mudah-mudahan semua bisa tercerahkan gitu ya. Intinya adalah durabilitas sebuah motor itu tidak hanya ditentukan oleh bagaimana motor itu diciptakan di awal, tapi ketika sudah dibeli, tentu durabilitas itu ditentukan oleh si pemilik kendaraan. Kalau pemakaiannya motor itu di gunung sama di pinggir pantai jelas beda karena kadar karatnya itu pasti berbeda antara di pinggir pantai yang kadar garamnya itu cukup tinggi. Bagaimana dia menggunakannya, dengan cara dia merawatnya dan lain-lain. Secara konstruksi dan teknis harusnya ini sudah cukup ya. Karena apa? Karena awalnya waktu kemarin itu ada kasus sasis transformer itu muncul ya. Yang jadi concern utama gue adalah kenapa sasis itu bisa sampai seperti itu. Mungkin karena bagian dalamnya itu tidak ada penanganan khusus gitu ya. Atau dibiarkan dengan kondisi apa adanya. Alias tidak di coating atau tidak dilapis lagi. Yang akhirnya dari bagian dalam itu bisa menimbulkan karat. Gitu. Dari luar enggak, karena besi itu kan selain dari luar bisa terkontaminasi karat, bisa juga dari dalam gitu loh. Kalau di bagian dalam besinya itu nggak di coating. Tapi setelah gue lihat ini, harusnya secara teknis, secara teori yang gue tahu, harusnya sasis ini cukup aman. Bahwa di kemudian hari nanti bakal ada kasus yang mungkin bakal naik lagi atau segala macam, balik lagi, gue cuma bisa bilang ya tergantung pemakaiannya juga. Ya kalau gue bilang motor itu kayak anak kecil lah ya, kayak anak kita sendiri gitu, yang kita sekolahin dan mentang-mentang kita sekolahin nggak bisa kita lepas gitu aja. Tapi anak itu memang harus dirawat di rumah juga gitu kan, nggak bisa udah mentang-mentang sekolah ya udah sekolah aja gitu. Nyambung nggak sih analoginya? Enggak ya? Nyambung nggak sih? Oke, gue rasa udah cukup ya video kali ini ngebahas soal komparasi sasis Stylo 160 yang sama-sama menggunakan base dasar sasis ESAF. Gimana menurut kalian? Apakah sasis ESAF yang ada di Honda Stylo ini cukup aman dan secara teknis itu memenuhi kriteria sasis yang bagus lah gitu ya, yang aman gitu ya? Atau menurut kalian masih podo aja sama yang kemarin-kemarin? Silahkan tulis di kolom komen. Ya, gue rasa udah cukup untuk episode kali ini. Jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor, lebih tepatnya soal motor custom. Sekali lagi ya, gue nggak dibayar sama Honda, gue nggak disuruh sama Honda, ini inisiatif gue bikin videonya sendiri. Oke, langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace!